Kapan mulai pembukaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati dari Partai Nasdem, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah serta selawat kehadirat baginda Rasulullah. Kami DPD Partai Nasdem dalam hal ini telah memulai pembukaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kailuas. Hal ini dilakukan di seluruh Indonesia, artinya pada level Dewan Pimpinan Daerah DPD ini memang calon bupati, wakil bupati, sama halnya untuk tingkat Dewan Pimpinan Wilayah bekerja semaksimal mungkin untuk merekrut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Alhamdulillah ini kami buka pada tanggal 1 ini sampai tanggal 7. Kemudian dalam hal ini akan kami plenokan setelah penutupan tanggal 7. Tanggal 8 kami akan didampingi oleh Dewan Pimpinan Wilayah dari Banda Aceh untuk melakukan pleno terhadap peserta yang telah melakukan pendaftaran di DPD Kabupaten Kailuas. Untuk ini hasil pleno dari DPW akan dilanjutkan untuk pleno tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Jadi alhamdulillah ada lembaga survei yang telah diturunkan untuk mensurvei pasangan yang mendaftarkan diri di Partai Nasdem Kailuas. Demikian saya pikir untuk langkah awalnya, dan kita tunggu nanti hasil survei dari yang dilakukan oleh DPD Partai Nasdem yang dikoordinir oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Setelah pembukaan pendaftaran dari tanggal 1 Mei, berapa yang sudah mendaftar di Partai Nasdem ini? Yang telah mengambil formulir pendaftaran, salah satu Ketua DPR Kabupaten Kailuas, Bapak Aceh Lusin. Kemudian beliau juga telah menyampaikan formulirnya mengembalikan ke DPD Partai Nasdem. Kemudian Saudara Suhedi yang dalam hal ini memang masih menjabat sebagai ASN di Eselon 2. Dan pada hari ini Saudara Suhedi mengantarkan berkas dokumen persyaratan bakal calon. Kemudian ada mantan wakil bupati Saudara Said Sami, kemudian Saudara mantan wakil bupati Kailuas Haji Muhammad Amul. Berarti yang sudah resmi mengambil formulir ada berapa orang, Pak? Yang bakal mengambil formulir berapa orang? Ada 4. Kemudian ada yang menjanjikan mungkin nanti siang akan dihadiri oleh peserta berikutnya Saudara Irwansa. Saat ini baru 4, kemudian menyusul mungkin nanti. Dan yang lebih penting dari kader Nasdem juga akan kita ikutkan dalam kontes pilkada ke depan ini, karena ini semacam anjuran dari DPP bahwasanya kader Nasdem wajib ikut dalam hal ini, bisa sebagai memang pasangan wakil bupatinya. Pertanyaan, Bang, apa visi dan misi calon bupati yang didukung oleh Partai Nasdem dan bagaimana cara untuk mewujudkannya? Visi misi ini memang meskipun kader Nasdem yang maju, ini masing-masing mereka yang membuat visi misi ini. Dan sejauh ini memang setiap pasangan yang nanti akan diusung oleh Partai Nasdem, dalam hal ini Partai Nasdem cukup bertanggung jawab. Artinya pasangan, ketika Nasdem menentukan pasangan, sepertinya Nasdem juga harus memenangkannya. Apa yang menjadi kriteria utama dalam proses seleksi calon bupati yang akan diusung oleh Partai Nasdem? Di persyaratan memang kami muatkan ada 5 persyaratan yang harus disiapkan oleh peserta bakal calon bupati maupun wakil bupati. Salah satu diantaranya mereka menyampaikan dokumen visi dan misi. Bagaimana Partai Nasdem berkomitmen untuk memastikan jalannya pilkada Kailuas secara adil dan transparan? Nasdem sudah terbiasa dan punya sistem untuk ini, karena sampai ke tingkat saksi, Partai Nasdem punya komisi tersendiri untuk bisa mengawal perjalanan pilkada sampai proses penghitungan. Apa yang menjadi prioritas utama Partai Nasdem setelah berhasil memenangkan pilkada Bupati Kailuas? Prioritas kami memang membangun daerah ini sama-sama dengan partai koalisi. Kami harapkan sehingga perjuangan untuk memenangkan pilkada ini tidak terlalu mendapat rintangan yang berat. Bagaimana strategi Partai Nasdem untuk memenangkan pilkada Bupati Kailuas? Itu memang hasil pemilu 2024. Partai Nasdem secara keseluruhan tidak mencapai target.
Target kami ketika itu kami masuk dalam unsur pimpinan, kalau boleh ketua DPR. Target inilah gagal, sehingga kami merasa Partai Nasdem ini sepakat sepertinya pilkada ini jadi penting untuk kami perjuangkan bisa dimenangkan. Sehingga pada pemilu 2029 kami Partai Nasdem masih bisa bermimpi untuk mengejar unsur pimpinan. Bagaimana Partai Nasdem menanggapi isu-isu utama yang dihadapi oleh masyarakat gaya luas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan? Ini banyak sekali memang. Mungkin ini masih dalam tahap gaya luas membangun. Biasalah, meskipun beberapa periode kita sudah melihat dan dipercayakan masyarakat kepada pemimpin terdahulu, tetapi mungkin karena keterbatasan mereka ketika itu sehingga harapan masyarakat memang hampir tidak tercapai sama sekali. Untuk ini kami merasa Nasdem juga penting hadir. Mudah-mudahan Nasdem bisa bahagian dari pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bagaimana Partai Nasdem merespon dinamika politik lokal dan nasional yang mungkin mempengaruhi hasil pilkada di Gayo Luas? Dinamika ini kan pasti ada di setiap pemilihan. Dinamika ini pasti akan muncul. Tetapi dalam hal ini Nasdem punya kiat-kiat tersendiri untuk mengatasi ini. Ini mungkin yang belum boleh kami transparankan dalam hal ini, karena kami belum tahu nanti Nasdem berpasangan dengan siapa. Ketika pasangan muncul, strategi Nasdem ini bisa dibicarakan dengan pasangan kita nantinya ke depan. Ini saya Suhaidi SPG Messi menyerahkan berkas pendaftaran ke Partai Nasdem Kabupaten Gayo Luas untuk dilakukan survei. Mudah-mudahan kesepakatan dari Partai Nasdem. Baik, terima kasih. Berkas ini kami terima. Ini akan kami serahkan kepada tim penjaringan dari DPD Partai Nasdem untuk diproses, kemudian diakomodir nanti untuk peserta survei dari Partai Nasdem.